Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ilham Widodo, NIMA 1 C3 19095. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang teorema Thevenin dan teorema Norton. Nah, sebelum itu saya akan membahas mengenai tujuan dari praktikum ini. Praktikum ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, praktikan dapat menemukan suatu hubungan antara teorema Thevenin dan teorema Norton. Yang kedua, perhatikan dapat mencontohkan fungsi dari rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Dan yang terakhir, perhatikan dapat mengukur nilai dari tegangan Thevenin, hambatan Thevenin, kuat arus Norton, dan resistansi Norton. Baiklah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke video. Baiklah, sebelumnya dikarenakan pandemi yang berkepanjangan, kita melakukan praktikum menggunakan aplikasi, di mana saya menggunakan Proteus 8 Profesional. Di sini saya menggunakan versi 8.9. Kita langsung ke new project. Ya, kita langsung next. Kita menggunakan landscape. Next. Oke. Kita langsung. Tapi sebelum itu kita akan mengukur tegangan Thevenin dalam rangkaian Thevenin. Sebenarnya teorema Thevenin itu apa sih? Singkatnya, teorema Thevenin itu menyederhanakan suatu rangkaian menjadi sebuah tegangan yang diserikan dengan resistor-resistornya. Jadi fungsinya itu untuk menyederhanakan suatu rangkaian. Nah, berikut kita akan menggunakan contoh rangkaian seperti gambar di sini. Baiklah, langsung saja kita buat. Kita akan menggunakan sumber tegangan. Kemudian kita akan menggunakan resistor. Kita menggunakan resistor yang kita akan menggunakan resistor yang ini. Nah, saya akan langsung mulai saja. Pertama kita letakkan sumber tegangan. Ini. Di sini kita menggunakan 7 sumber tegangan. Baik, sudah 7. Berikutnya kita rotasi. Bisa dinaikkan, ya bisa, tapi gak perlu sih. Kemudian kita langsung sambung, langsung kita hubungkan.
Oke, sudah jadi. Kemudian kita menggunakan ini bernama VTH tegangan Thevenin. Oke, 9. Nah, dimana hambatan satunya sebesar 2 ohm, 2 kilo ohm, 1 kilo ohm, 2 kilo ohm. Salah, yang ini 2. Nya 2. Ini 1. Oke, ini kita gunakan 500. Oke, sudah sampai di sini. Karena kita mau mencari tegangan Thevenin, tentu kita menggunakan voltmeter. Ini yang kita gunakan voltmeter arus arah atau DC. Langsung kita masukkan. Oke, sini voltmeternya itu kita buat paralel dengan rangkaiannya seperti ini yang dihubungkan. Oke, jadilah sebuah rangkaian tegangan Thevenin. Langsung saja kita ukur. Didapat hasil 1,12 volt, dimana tanda plus ini menandakan arusnya positif, arusnya berputar positif, tidak berputar terbalik gitu. Baiklah, kemudian untuk kita mencari hambatan Theveninnya, kita hanya perlu mengcopy dan paste rangkaian ini agar proses berjalan dengan cepat gitu. Nah, langsung jadi kan, enjoy. Nah, tapi harus kita ubah dulu sesuai dengan penuntun. Mungkin seperti gambar di atas itu ya. Kita singkirkan tegangannya, kemudian kita singkirkan juga voltmeternya, kemudian kita hubungkan. Oke, nice. Nah, setelah dihubungkan, karena kita ingin mencari ohmmeter, karena kita ingin mencari tegangan Thevenin, kita harus menggunakan ohmmeter. Karena kita sudah punya di sini. Oke. Nah, ini kita buat jadi kilo ohm karena kita mau kilo ohm, dan hambatan yang terakhir ini kita ubah jadi 510 sama sesuai yang ada di gambar tadi. Berikutnya kita tambahkan kabel, kita hubungkan yang ini ke sini. Oke, cakep itu kan. Nah, mari kita coba ukur tegangan Thevenin ini. Kita mendapati hasil 1,5 ohm, kilo ohm. Di hasil ini kita mendapatkan 1,5 ohm dan 1,12 volt. Berikutnya kita akan mencari kuat arus dari rangkaian Norton. Pada dasarnya rangkaian Norton dengan rangkaian Thevenin ini sama, tapi yang membedakannya hanyalah rangkaian Thevenin itu menggunakan sumber tegangan sebagai acuannya, sedangkan rangkaian Norton ini menggunakan kuat arus.
Jadi bedanya kita kalau di Thevenin kita menggunakan voltmeter, di Norton kita menggunakan ampere meter. Kita copy dulu, ini lupa dimatikan. Copy dulu, kita paste. Oke. Nah, kita ubah dengan ampere meter DC. Baiklah, kita lihat pengukurannya. Oke, di sini kenapa tidak didapatkan hasil? Itu karena ampere meter ini terlalu tinggi, sedangkan hasilnya itu mungkin di bawah ampere meter. Kita pause dulu, kita matikan, kita ganti dengan miliampere dikalikan 10⁻³ agar kita bisa mungkin mendapatkan hasilnya. Oke. Kuat arus bernilai positif 0,75 miliampere didapatkan dari hasil pengukuran ini. Kemudian kita cari lagi mengenai hambatan dari teorema Norton ini. Kita pause dulu, kemudian kita paste, kita tempelkan lagi, kembali. Mungkin kita menggunakan yang di sebelah saja ya. Terus set, copy yang ini, copy, paste, itu, voila, yang ketinggalan. Enggak sih. Oke, kita masukkan. Nah, sini kita sudah menggunakan rangkaian sama dan sama aja sama gitu. Dan kita melakukan pengukuran, ya, didapatkan hasil dari hambatan Nortonnya itu sama dengan hambatan ohmmeter. Hal ini juga merupakan suatu kesamaan antara teorema Thevenin dan teorema Norton. Jadi ini membuktikan dari perkataan saya tadi bahwa teorema Norton dan teorema Thevenin itu perbedaannya dari tegangan dan kuat arus, sedangkan pada hambatannya itu adalah sama antara hambatan Thevenin arus searah, Thevenin DC rangkaian DC, dan Norton rangkaian DC. Baiklah, kita sudah mengetahui kesamaan dan perbedaan dari teorema Norton dan teorema Thevenin. Kemudian kita juga telah mendapatkan hasil pengukuran dari tegangan Thevenin, hambatan Thevenin, kuat arus Thevenin, dan hambatan Norton, kuat arus Norton maksud saya. Jadi kita sudah bisa mengukur dari rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Kita juga dapat memberikan contoh dari suatu fungsi rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Jadi demikianlah praktikum mengenai teorema Thevenin dan teorema Norton.
Jujur ini merupakan satu hal yang menarik bagi saya karena ini pertama kalinya saya melakukan praktikum di rumah dan menggunakan aplikasi seperti ini. Menurut saya praktikum menggunakan aplikasi seperti ini cukup efektif karena kita melakukannya di rumah di saat kita sempat, di saat kita bisa, dan juga hasil pengukurannya terbilang akurat, juga hemat biaya di mana kita tidak perlu membeli resistor atau kita memotong-motong kabel atau menggunakan alat ukur segala macam. Kita bisa melakukan semuanya di rumah. Namun menurut saya hal ini tetap memiliki kekurangan, yaitu tetap saja praktikum itu yang dicari keterampilannya, bukan hasil dari praktikum tersebut. Jadi jika kita tidak memiliki keterampilan dalam melakukan praktikum, bagaimana kita ingin memimpin praktikum saat kita sudah menjadi guru? Dan juga tidak semua orang memiliki perangkat laptop, perangkat komputer, internet. Itu tidak semua orang memilikinya. Akan sangat sulit untuk mengupload video, akan sangat sulit untuk melakukan perekaman. Jadi menurut saya itu kekurangannya. Demikianlah praktikum teorema Thevenin dan teorema Norton ini saya akhiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.